236 Apakah ada kebutuhan untuk memikirkannya? Melihat baris demi baris petunjuk permainan yang diperbarui, Mo Jiawei dengan hati-hati menelan ludahnya. Ya Tuhan, garis misi ini sulit sekali untuk memilih. Jika dia memilih pilihan satu, itu sama saja dengan investasi besar-besaran pada lini misi Dark Knights di tahap awal akan sia-sia belaka. Kerugian itu terlalu besar. Tetapi, hal yang paling menarik adalah proyek Pupa. Kehidupan abadi. Dari apa yang dijelaskan Sugawa Hideharu, jika proyek Pupa dapat diselesaikan, mereka dapat dibangkitkan berkali-kali tanpa batas. Hidup itu tak ternilai harganya. Mo Jiawei bertanya dengan suara rendah, Fang Heng. Bagaimana kita memilihnya? Fang Heng merasa tidak sulit untuk memilih sama sekali. Bagaimana kita memilih? Apakah ada kebutuhan untuk memikirkan hal ini? Tentu saja, kita harus menunda waktu dan berpura-pura bekerja sama. Kita harus memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari Sugawa Hideharu. Lalu, kita bisa menghancurkan pembawa ingatan Sugawa Hideharu dan mendapatkan hadiah dari Dark Knight. Akhirnya, dia harus memindahkan semua barang yang dapat digunakan di laboratorium kembali ke rumahnya. Bagaimana dengan proyek Pupa? Tanpa Sugawa Hideharu, tempat penampungannya masih dapat melakukan penelitian. Mungkinkah Qiyu Yaokang lebih buruk dari Sugawa Hideharu? Fang Heng merasa bersemangat. Namun jika memang demikian, jika dia ingin memindahkan seluruh laboratorium dan bahan penelitian yang terkait dengan proyek Pupa kembali ke tempat penampungan, dia pasti tidak dapat melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Fang Heng menundukkan kepalanya dan merenung. Rencana sebelumnya juga perlu diubah. Mengerti. Ia berharap Victor bisa lebih mampu. Sugawa Hideharu mendesak, Fang Heng, katakan padaku, apa pilihanmu? Fang Heng mengangkat kepalanya. Dia segera menyembunyikan keserakahan di matanya dan berpura-pura berada dalam posisi sulit, mencoba mengulur waktu. Ini pilihan yang sulit. Tuan Sugawa, saya memang sangat tertarik pada keabadian, tetapi bekerja dengan Anda berarti saya telah sepenuhnya berselisih dengan Dark Knights. Selain itu, proyek Anda sangat ilusif dan sedikit tidak realistis. Saya tidak melihat sedikit pun kemungkinan bahwa proyek itu dapat dilaksanakan. Sugawa Hideharu menyela dengan tidak senang, sangat ilusi. Tidak, Fang Heng, aku telah menyelesaikan 3 tahap pertama eksperimen manusia. Aku bisa membuktikannya kepadamu sekarang. Kelopak mata Fang Heng berkedut sedikit. Mungkinkah ada keuntungan yang tidak terduga? Eksperimen manusia, apa yang Anda maksud? Bagi kita manusia, potensi pertumbuhan kita masih jauh dari batasnya. Melalui pembiakan sekunder proyek Pupa, atribut Anda dapat ditingkatkan lebih jauh. Bagaimana? Apakah Anda ingin mencobanya? Langkah ini sangat mudah. Tidak perlu prosedur yang merepotkan seperti transplantasi memori atau transplantasi gen. Fang Heng melirik kepompong di laboratorium. Menggunakannya. Ya, Fang Heng mengerutkan kening. Dia tidak takut Sugawa Hideharu akan merusak proses modifikasi. Dalam permainan kiamat tingkat dasar, jika modifikasi serupa berbahaya, permainan akan memberikan petunjuk risikonya. Selain itu, sebagian besar risiko dapat dihilangkan dengan menggunakan titik bertahan hidup dan kristal evolusi. Misalnya, ramuan peningkatan gen zombie asli yang dikembangkan oleh Qiyu Yaokang juga memiliki efek negatif. Pada saat itu, Fang Heng telah menghilangkan efek negatif melalui konsumsi poin kelangsungan hidup dan pecahan kristal evolusi. Meskipun demikian, secara psikologis, ia masih merasakan adanya perlawanan terhadap makhluk menjijikkan tersebut. Fang Heng menoleh. Dia melihat ekspresi Mo Jiawei yang bersemangat. Mengapa kamu tidak mencobanya? Aku, tentu saja. Mo Jiawei tidak merasa terbebani dengan modifikasi semacam ini. Sebaliknya, dia sangat tertarik. Di layar, Sugawa Hideharu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Fang Heng, dia tidak bisa melakukannya. Mengapa? Kebugaran fisiknya terlalu rendah. Dia tidak dapat mencapai standar kultivasi minimum. Tingkat keberhasilan kultivasinya secara paksa sangat rendah. Itu hanya pemborosan materi. Terlalu rendah. Mo Jiawei bergumam pelan. Dia merasa menjadi sasaran. Aku tidak selemah itu. Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya. Dia masih perlu membeli waktu untuk rencana barunya. Fang Heng menguatkan diri dan melangkah kecil ke depan. Apa yang harus saya lakukan? Sangat mudah. Anda hanya perlu memasuki kepompong.
Saya akan membantu Anda dalam modifikasi selanjutnya. Namun, saya tidak dapat menjamin bahwa pembiakan dan generasi akan 100% selesai kali ini. Masih ada kemungkinan kegagalan dalam evolusi. Berdebar-debar, lapisan atas kepompong itu otomatis terkoyak, memperlihatkan lubang hitam. Itu sangat menjijikkan. Fang Heng menarik napas dalam-dalam, mengatasi hambatan psikologis dan bersiap untuk melangkah ke dalam kepompong. Sugawa Hideharu menyela, "Tunggu sebentar." Fang Heng mengangkat kepalanya dan melihat layar. "Apa, kerja sama ini saling menguntungkan? Saya dapat menyediakan modifikasi tier 1 secara gratis. Sekarang, giliran Anda untuk mengekspresikan diri. Kau benar, apa yang kau ingin aku tunjukkan padamu? Sebelum kamu memasuki kepompong dan menyelesaikan modifikasi, aku ingin kamu memenuhi janjimu dan menggunakan zombie milikmu untuk membantu Mansion bertahan melawan gerombolan zombie di luar." Fang Heng berpikir sejenak. Tidak masalah. Victor telah sepenuhnya memutus komunikasi antara lantai 4 dan ruang kendali bawah tanah. Ini berarti Sugawa Hideharu tidak tahu bahwa Victor sedang mencoba membongkar senjata sinar di lantai 4. Berpura-puralah bekerja sama, belilah waktu terlebih dahulu. Fang Heng langsung setuju, tentu saja, tapi orang-orangmu di luar tidak akan menyerang Likersku, kan? Jangan khawatir tentang itu. Aku akan berkomunikasi dengan orang-orang di luar. Mereka tidak akan menyerang tim zombimu. Baguslah. Mari kita menjalin kerjasama yang bahagia. Namun, para zombie ini masih membutuhkan rekan-rekanku untuk memimpin mereka. Sambil berbicara, Fang Heng diam-diam mengedipkan mata pada Mo Jiawei. Mo Jiawei, pergilah ke lantai 4 dan temukan Lucia. Minta dia untuk membantu memimpin tim zombie untuk menghadapi gerombolan zombie di luar. Baiklah. Mo Jiawei menerima petunjuk di mata Fang Heng dan mengangguk sedikit. Dia berbalik dan berjalan ke pintu pengaman yang tertutup. Apa? Tanpa ragu, Sugawa Hideharu membuka pintu pengaman. Melihat Mo Jiawei telah pergi dengan selamat, Fang Heng menatap Sugawa Hideharu di layar. "Bisakah kita mulai sekarang?" Fang Heng berkata sambil mengangkat kakinya, melangkah ke dalam kepompong dan berdiri di dalamnya. Berdebar-debar, kepompong itu tumbuh dengan cepat dan dagingnya mengembang dengan cepat hingga membungkus Fang Heng. Ci. Dagingnya perlahan-lahan tertutup. Fang Heng merasa dirinya terjebak di ruang sempit. Lingkungan sekitar terasa hangat dan lembab. Dia jelas terkunci di ruang tertutup, tetapi pernapasannya tidak terganggu sama sekali. Penglihatannya gelap gulita dan hanya petunjuk permainan di sudut kanan bawah retinanya yang terus muncul. Petunjuk, Anda sedang menjalani modifikasi khusus tier 1 proyek pupa. Petunjuk, tingkat keberhasilan modifikasi ini adalah 87,2%. Petunjuk, Anda dapat menghabiskan 12.800 poin bertahan hidup untuk meningkatkan tingkat keberhasilan modifikasi hingga 100%. Petunjuk, modifikasi memakan waktu 120 menit. Anda dapat menghabiskan 6.200 poin bertahan hidup tambahan untuk mengurangi waktu modifikasi dan menyelesaikan modifikasi lebih cepat dari jadwal. Petunjuk, selama proses modifikasi, ditemukan informasi khusus yang ditanamkan ke alam bawah sadar Anda. Ada kemungkinan alam bawah sadar Anda akan dikendalikan oleh Sugawa Hideharu. Anda dapat menghabiskan 1.000 poin bertahan hidup dan pecahan kristal evolusi Asteris 20 untuk menghilangkan efek negatif ini. 237 Raja Mayat Kecil. Melihat petunjuk baru di log permainan, Fang Heng tertawa dingin di dalam hatinya. Benar saja, Sugawa Hideharu telah mengutak-atik modifikasi proyek pupa. Fang Heng bergumam dalam hatinya, tingkatkan tingkat keberhasilan modifikasi dan hilangkan semua efek negatif. Tidak perlu mempercepat untuk saat ini. Petunjuk, Anda telah menghabiskan 13.800 poin bertahan hidup dan 20 fragmen kristal evolusi untuk menghilangkan semua efek negatif. Tingkat keberhasilan modifikasi saat ini, 100%. Langkah selanjutnya adalah menunggu dengan tenang. Fang Heng menemukan bahwa kesadarannya masih dapat berpikir jernih. Meskipun ruang di dalam kepompong itu kecil, tetapi masih cukup untuk melakukan beberapa gerakan kecil. Fang Heng segera mengeluarkan radio bertahan hidup dari ranselnya. Bagus sekali, masih bisa digunakan. Fang Heng menghela napas lega. Dia mencoba mengeluarkan kantong tidurnya dari ranselnya lagi. Hah, masih bisa digunakan. Fang Heng merasa lega. Awalnya, tingkat keberhasilan, rencana keserakahan kecil, ini kurang dari 50%.
Kini, tingkat keberhasilannya telah mencapai 90%. Di sisi lain, setelah meninggalkan laboratorium di ruang bawah tanah kedua, Mo Jiawei bergegas ke lantai 4. Dia hendak memberitahu Victor tentang kemajuan terbaru ketika dia menerima pesan mendesak dari Fang Heng. Mo Jiawei menyalakan radio bertahan hidup untuk mengamati. Fang Heng, rencananya akan berubah. Beritahu Victor untuk berhenti membongkar menara. Pertama, pikirkan cara untuk memutus aliran listrik ke ruang bawah tanah kedua sehingga Sugawa Hideharu bisa kehilangan kendali atas rumah besar itu. Untuk detailnya, kita akan offline dan menghubunginya. Pikirkan cara untuk offline sesegera mungkin. Di luar rumah besar, gelombang demi gelombang gerombolan zombie menyerbu ke arah rumah besar itu. Itu tak ada habisnya, lapisan zombie tergeletak di tanah di luar rumah besar itu. Dengan bantuan meriam-meriam rumah besar itu, Zhao Qinshi dan kelompok tentara bayaran dari perusahaan meteorit melawan balik dengan sekuat tenaga dan terus melemparkan botol-botol bom Molotov keluar. Situasi masih terkendali. Tiba-tiba, Meng Hao melihat bayangan tinggi di kejauhan. Tidak bagus. Wajah Meng Hao menjadi gelap. Itu Raja Mayat. Raja Mayat datang. Raja Mayat datang. Hati-hati. Di kejauhan, Raja Mayat kecil berbaur dengan gerombolan zombie dan melangkah menuju rumah besar. Makhluk tingkat 4 Raja Mayat kecil. Kemunculannya membawa tekanan psikologis besar bagi para pemain. Meskipun Raja Mayat berukuran kecil, Raja Mayat kecil tingginya sudah lebih dari 2 meter. Zhao Qinshi mengerutkan kening. Dia menoleh dan melihat menara meriam ringan di lantai 4 rumah besar itu. Pada tahap permainan ini, pemain biasa tidak akan memiliki peluang melawan Raja Mayat kecil tingkat 4. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengurangi HP-nya. Jika mereka ingin membunuh Raja Mayat kecil, mereka hanya bisa mengandalkan senjata sinar mereka. Menara meriam ringan tidak mengecewakan Zhao Qinshi. Moncong meriam ringan di lantai 4 rumah besar itu perlahan berputar dan mengunci Raja Mayat kecil yang hendak menyerang rumah besar itu. Sial, cahaya biru yang menyilaukan langsung meledak dari moncong meriam. Sinar cahaya biru yang sulit dideteksi dengan mata telanjang melintas di depan mata para pemain. Mengaum, Raja Mayat kecil yang melangkah menuju rumah besar itu mengeluarkan raungan dan tubuhnya kehilangan kendali dan jatuh ke tanah. Seluruh bahunya, yang terhubung ke lengan kanannya, terkena meriam ringan. Diameter meriam ringan itu kira-kira sebesar gelang. Pedang itu langsung menembus tubuh Raja Mayat kecil dan meninggalkan lubang berdarah. Setengah dari lengan Raja Mayat kecil cacat sementara, tergantung di sisi tubuhnya. Darah terus mengalir keluar dari lukanya. Bagus. Hebat. Bunuh dia. Biarkan dia liar lagi. Melihat Raja Mayat kecil terluka parah, para pemain bersorak dan mengumpat, dan moral mereka pun meningkat pesat. Menara meriam ringan segera memasuki kondisi terisi setelah melepaskan sinar laser. Zhao Qinshi tahu betul bahwa menara meriam ringan dapat menimbulkan kerusakan besar, tetapi mereka menghabiskan terlalu banyak energi. Selain itu, mereka membutuhkan 1-2 menit untuk mengisi ulang setelah satu tembakan. Tetapi mengapa hanya 1 dari 4 menara sinar yang beroperasi, dan 3 lainnya tidak melanjutkan serangan? Tepat saat mereka tengah bertanya-tanya, pintu depan rumah besar di belakang mereka terbuka. Melihat orang-orang berjalan keluar dari rumah besar itu, Meng Hao dan Zhao Qinshi tercengang. Mereka menoleh untuk saling memandang. Mereka bisa melihat keterkejutan dan kebingungan di mata masing-masing. Lucia, dia adalah Letnan 1 Dark Knights yang memimpin pasukan penjara untuk memusnahkan 7 area hanya dalam beberapa hari. Mengapa dia ada di sini? Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Meng Hao telah menonton lusinan video permainan Lucia selama 2 hari terakhir. Namun, dia tidak pernah menyangka akan bertemu Lucia di sini. Mengapa dia ada di sini? Lucia berdiri di pintu masuk rumah besar itu. Matanya bersinar dengan cahaya merah darah yang aneh. Berdebar-debar, berdebar-debar, lebih dari 10 bayangan merah melesat keluar dari belakang Lucia. Penjilat, jantung Meng Hao berdebar kencang. Dia telah melihat Lucia mengendalikan Lickers puluhan kali dalam video tersebut. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat Lickers dari jarak sedekat itu. Rasa penindasan yang kuat dari Lickers adalah sesuatu yang tidak bisa dia rasakan dalam video. Para Licker yang mengamuk terbang menuju gerombolan zombie di luar. Zombie tingkat 1 dan tingkat 2 biasa jarang mengambil inisiatif menyerang Licker.
Para liker langsung melewati gerombolan zombie dan menerkam ke arah Raja Mayat Kecil yang melemah. Raja Mayat Kecil tidak punya waktu untuk melawan dan diterkam oleh lebih dari 10 liker. Cakar tajam para penjilat terus-menerus merobek luka besar di tubuh Raja Mayat Kecil. Gigi tajamnya menggigit potongan daging dari Raja Mayat Kecil. Meng Hao menatap pemandangan di depannya. Pikirannya menjadi kosong. Sialan, Meng Hao menggertakkan giginya dan memaksa dirinya untuk berpikir. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Lucia, yang seharusnya berada di penjara, muncul di sini? Meng Hao merasa pikirannya kacau balau. Dia menoleh ke arah NPC perusahaan meteorit, berharap mendapat jawaban dari mereka. Menghadapi tatapan Meng Hao, Hao Te mengangguk dan menjelaskan, Nona Lucia adalah teman Tuan Sugawa Hideharu. Mereka ada di sini untuk membantu kita melindungi tempat penampungan. Apa, teman? Sugawa Hideharu dan tentara penjara telah bergabung. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Untuk sesaat, ekspresi Meng Hao berubah beberapa kali. Dia tidak percaya pada cerita, teman. Lagi pula, penjara juga terlibat dalam proyek Pupa. Kapan ini terjadi? Mengapa mereka tidak menerima informasi sebelumnya? Selain itu, tingkat kesulitan bulan darah di penjara tidak lebih rendah daripada di sini. Apakah mereka menyerah terhadap penjara tersebut? Jika Fang Heng sudah bergabung dengan proyek Pupa? Atau apakah penjara itu juga bagian dari proyek Pupa? Mungkinkah bulan darah di sini juga dipengaruhi oleh bulan darah penjara? Meng Hao benar-benar bingung. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang kacau. Dia bahkan tidak berani memikirkannya. Bang, bang, bang. Suara langkah kaki berat mendekat dari jauh menyela pikiran Meng Hao. Sosok tinggi berjalan keluar dari rumah besar itu dari belakang Lucia. Ketika dia melihat sosok itu dengan jelas, wajah Meng Hao menjadi sedikit pucat. Tiran. Sang tiran melangkah menuju Raja Mayat Kecil di tengah gerombolan zombie. Astaga, menyadari bahwa sang tiran akan datang, para penjilat yang menyerang Raja Mayat Kecil itu melompat menjauh. Sang tiran mengangkat tinjunya. Ledakan. Satu pukulan. Mendarat di kepala Raja Mayat Kecil. 238 tubuh. Petunjuk, tiranmu membunuh Raja Mayat. Kamu menerima 424 poin bertahan hidup. Kamu menerima kristal evolusi tingkat 2*1. Petunjuk, liker Anda membunuh zombie bermutasi tier 1. Petunjuk, Anda menyelesaikan tingkat pertama proyek Pupa. Petunjuk, semua atribut dasar Anda plus 3. Ruang bawah tanah. Sebuah tangan terjulur dari kepompong. Fang Heng berjuang untuk mendorong kepompong itu dan merangkak keluar. Pakaian di tubuhnya telah terkorosi sepenuhnya. Fang Heng tidak merasakan ketidaknyamanan apapun selama seluruh proses transformasi Pupa. Dia bahkan dapat menggunakan fungsi tempat tidur sederhana untuk offline di awal. Namun, 10 menit kemudian, Fang Heng menerima pesan bahwa tempat tidur sederhana itu telah terkorosi, jadi dia harus segera online. Untungnya, ada cadangan di ranselnya. Fang Heng mengeluarkan satu set pakaian dan menggantinya. Sugawa Hideharu muncul di layar monitor lagi. Sepertinya Anda berhasil. Bagaimana rasanya modifikasi pertama? Sangat bagus. Fang Heng mencoba menggerakkan tubuhnya dan melihat waktu melalui catatan permainan. Modifikasi proyek Pupa memakan waktu 2 jam penuh. Masih ada 3 menit sebelum pelaksanaan rencana yang telah disepakati oleh dia dan Mo Jiawei. Ini hanyalah efek awal dari modifikasi. Ketika modifikasi tersebut disempurnakan secara bertahap, Anda bisa mendapatkan lebih banyak peningkatan. Tidak ada yang lebih indah daripada kehidupan abadi, bukan? Memang, tidak buruk. Fang Heng mencoba menggerakkan tubuhnya dan membuka lock permainan untuk mengamati atributnya. Pemain, Fang Heng. HP, 810/810. Kekuatan, 27,5. Kelincahan, 22,5. Fisik, 30,5. Akan, 11,2. Persepsi, 29,7. Kecerdasan, 8. Efek modifikasi awal proyek Pupa dapat mencapai efek plus 3 pada semua atribut. Ini sudah dianggap sebagai efek yang sangat kuat. Ramuan peningkatan Gen Qiu Yaokang hanya dapat meningkatkan 3 atribut tempur, yaitu kekuatan, kelincahan, dan persepsi, sebanyak 5 poin. Bagi Fang Heng, buku keterampilan yang dapat meningkatkan 2 atribut dasar, kecerdasan dan kemauan, praktis tidak ada.
Penguatan seluruh atributnya sedikit banyak menutupi sebagian kekurangannya. Proyek pupa tidak buruk. Fang Heng semakin bersemangat. Dia menyentuh dagunya lalu mengangkat kepalanya. Wajahnya serius. Tuan Sugawa Hideharu, dengan ini saya mengundang Anda dengan tulus. Saya harap Anda dapat mempertimbangkan untuk bergabung dalam proyek perumahan saya. Tujuan kami adalah membangun tempat perlindungan terbesar dan terkuat di dunia. Saya dapat berjanji kepada Anda bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menyelesaikan proyek pupa dengan alasan memastikan keamanan eksperimen Qiyu Yaokang. Apa? Tidakkah kau mengerti? Sebenarnya, maksudku adalah, bagaimana kalau kau bergabung dengan tempat penampunganku? Fasilitas karyawan kami cukup bagus. Ada kemarahan dalam nada bicara Sugawa Hideharu. Apa kau bercanda, Fang Heng? Fang Heng menggelengkan kepalanya. Maaf, waktunya sudah habis. Saya akan menolaknya secara otomatis. Apaan nih? Detik berikutnya, aliran listrik ke seluruh laboratorium bawah tanah terputus. Ruangan itu tiba-tiba menjadi gelap. Menurut komunikasi langsung Fang Heng dengan Mo Jiawei, Victor segera berhenti menggerakkan menara balok. Sebaliknya, ia mencoba memutus koneksi antara ruang bawah tanah kedua dan dunia luar serta menguasai sepenuhnya rumah besar itu. Fang Heng ingin bermain besar. Dia ingin langsung memindahkan seluruh ruang penelitian proyek pupa. Masalahnya, akan butuh waktu lama untuk memindahkan semuanya kembali ke tempat penampungan. Tidak ada waktu sama sekali. Oleh karena itu, Fang Heng membuat rencana terbaru. Seperti kata pepatah, merpati mengambil sarang burung murai. Dia mungkin juga bisa langsung menduduki rumah besar itu dan kemudian mengandalkan meriam laser di rumah besar itu untuk menahan gelombang zombie bulan darah. Setelah menjaga gelombang zombie bulan darah, dia akan kembali ke tempat perlindungan dengan bahan-bahan percobaan dan menara meriam ringan. Walau idenya bagus, langkah pertama dalam operasi sesungguhnya menemui masalah. Victor menemukan bahwa ada sumber daya cadangan di ruang bawah tanah kedua laboratorium rumah besar itu. Yang terbaik yang bisa ia lakukan adalah memutus sambungan antara laboratorium ruang bawah tanah kedua dan dunia luar. Fang Heng berdiri diam di tempat dan menatap layar gelap. 2 detik kemudian, sumber daya cadangan diaktifkan kembali dan wajah marah Sugawa Hideharu muncul di layar lagi. Fang Heng, kau tahu apa yang kau lakukan? Sumber listrik kembali menyala dan Sugawa Hideharu menyadari bahwa ruang kendali utama di ruang bawah tanah kedua terputus sepenuhnya dari dunia luar. Artinya, dia tidak bisa menghubungi dunia luar dan dia tidak bisa mengendalikan tentara bayaran perusahaan meteorit dari jarak jauh di dunia luar. Bagus sekali, Fang Heng. Kau akan membayar apa yang telah kau lakukan. Di layar, fitur wajah Sugawa Hideharu menjadi terdistorsi. Seluruh laboratorium mengeluarkan suara mendesis. Kepompong itu mulai menggeliat dan mengembang, sambil membuka mulutnya satu demi satu. Suatu bentuk kehidupan humanoid yang menjijikkan merangkak keluar dari kepompong. Kulit mereka belum tumbuh sepenuhnya, saling menempel. Tubuh mereka tertutup lendir basah, begitu pula dengan fitur wajah mereka. Fang Heng mundur 2 langkah. Dia tidak menyangka bahwa makhluk hidup yang lahir dari kepompong masih bisa bertarung. Ini merepotkan. Pintu di belakang mereka terkunci rapat dan dia tidak dapat melarikan diri. Fang Heng mengamati pemandangan ini dengan saksama. Tampaknya makhluk humanoid ini tidak bergerak terlalu cepat. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak bisa berdiri tegak. Setelah keluar dari kepompong serangga, mereka jatuh ke tanah. Mereka terus mencoba berdiri namun terjatuh berkali-kali. Namun, ada juga yang bisa berjalan tegak segera setelah mereka lahir. Selangkah demi selangkah, mereka mendekati Fang Heng. Fang Heng dengan cepat beralih ke senapan dan menekan pelatuk pada makhluk humanoid terdekat. Ledakan. Dengan satu tembakan, tubuh seperti manusia itu hancur menjadi tumpukan daging cincang. Petunjuk, Anda telah membunuh tubuh bermutasi khusus. Anda telah memperoleh 5 poin bertahan hidup. Kelihatannya sangat lemah. Fang Heng mengevaluasi kekuatan mutan itu dan mengarahkan moncongnya ke mutan lainnya. Mutan lain yang menjadi sasaran moncong senjata itu langsung melakukan aksi menghindar. Ia secara sadar berusaha menghindari posisi moncong senjata itu. Ia bahkan tahu cara menghindar. Jantung Fang Heng berdebar kencang. Kemudian, seorang mutan tiba-tiba bergegas menuju Fang Heng. Senjata tajam di tangan mutan itu mengeluarkan suara yang menusuk ke udara. Apakah itu pisau?
Tidak, itu bukan pisau. Itu tulang. Paku tulang tajam tumbuh dari dasar telapak tangan mutan itu, berukuran lebih dari 25 cm. Fang Heng segera menggerakkan moncong senjatanya. Ledakan, tembakan lainnya, mutan itu hancur berkeping-keping. Potongan-potongan daging dan darah jatuh ke tanah dan dengan cepat larut menjadi genangan darah. Fang Heng, apakah kamu melihat ini? Mereka adalah kumpulan tubuh pertama yang aku persiapkan untuk kelahiran kembali. Bagian dari peta genetik Tuan Nas, kepala keamanan perusahaan meteorit, telah disuntikkan ke tubuh mereka. Itulah sebabnya mereka terlahir dengan kemampuan tempur seperti Tuan Nas. Setelah menyatu dengan virus primogenitor, mereka menjadi lebih jago bertarung. Taji tulang yang Anda lihat adalah hasil evolusi diri virus primogenitor. Saya pikir ini ada hubungannya dengan kesukaan Tuan Nas menggunakan belati saat dia masih hidup. Sayangnya, saya tidak menyukai evolusi diri seperti ini, jadi tubuh ini ditinggalkan oleh saya. Agak sulit untuk menghadapi mereka, bukan? 239 waktu peluru. Tuan Sugawa, terima kasih atas petunjuk Anda. Fang Heng mendengus pelan dalam hatinya. Dia juga menyadari bahwa mutan-mutan ini sedang belajar. Para mutan yang masih mencoba berdiri di tanah telah berhasil belajar berjalan. Kelompok mutan dengan kemampuan belajar tercepat sudah bisa berlari cepat dan menggunakan paku tulang untuk menyerang dari jarak dekat. Namun, mereka masih sedikit terlalu lemah. Hahaha, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang lemah. Setelah memperlengkapi senjata, kemampuan tempur mereka akan meningkat pesat. Fang Heng mengisi ulang senapannya. Terlalu banyak. Jumlah bentuk kehidupan humanoid juga mengejutkan Fang Heng. Kepompong serangga terus menggeliat, terus-menerus menghasilkan mutan baru dari dalam. Fang Heng mengarahkan moncongnya ke kepompong itu. Ledakan. Kepompong itu sangat kuat. Satu tembakan dari senapan tidak akan mampu menghancurkan mereka. Melihat Fang Heng dalam kesulitan seperti itu, Sugawa Hideharu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Fang Heng, berhentilah berjuang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Saya telah mengerjakan proyek pupa selama lebih dari 10 tahun. Apakah menurut Anda ini hanya proyek kehidupan abadi? Tidak, ini juga proyek cloning. Ada puluhan ribu klon. Meskipun mereka tidak memiliki jiwa, mereka memiliki kekuatan dan kemampuan tempur seperti tubuh utama. Semua itu adalah hal-hal yang terekam dalam gen mereka. Hanya klon seperti itu yang bisa disebut senjata biologis, kan? Rasakan evolusi alam, Fang Heng. Sayang sekali, kamu bisa menjadi anggota proyek besar ini, tapi pilihanmu mengecewakan. Saya, Fang Heng mengerutkan bibirnya, berpikir dalam hati bahwa Sugawa Hideharu benar-benar gila. Bukankah itu hanya program cerdas yang tersembunyi di komputer? Aku mengerti. Sekarang kau bisa diam. Selagi Fang Heng berbicara, dia beralih ke senapan otomatis dan mengarahkan moncongnya ke beberapa kamera di sudut ruangan. Dentuman, dentuman, dentuman. Setelah mendapatkan 3 poin tambahan untuk semua atributnya secara gratis, Fang Heng menemukan bahwa akurasi senapan otomatisnya telah sedikit meningkat. Beberapa kamera dan pengeras suara di ruangan itu semuanya meledak. Seketika suara Sugawa Hideharu menghilang. Dia tidak bisa lagi memahami situasi di laboratorium melalui monitor. Fang Heng menarik kembali pandangannya dan melihat ke sekeliling lingkaran mutan. Kelompok mutan ini telah membudidayakan fragmen genetik kepala keamanan perusahaan meteorit dan menggabungkan beberapa teknik tempur yang telah dikuasainya saat ia masih hidup. Mereka semua berdiri agak jauh dari Fang Heng dan mengelilinginya dengan hati-hati seolah-olah mereka sedang mencari titik serangan yang cocok. Fang Heng dengan cepat menilai situasi saat ini. Mutan masih tumbuh dari kepompong. Jika berlarut-larut, dia akan mati di sini. Dia harus memikirkan caranya. Jika tebakannya benar, kepompong yang menumbuhkan mutan seharusnya dikendalikan oleh komputer pengendali utama. Menghancurkan komputer kendali utama secara langsung mungkin dapat menghilangkan kendali atas mutan. Fang Heng segera memeriksa ranselnya. Dia masih memiliki 3 bungkus peledak kecil untuk membela diri. Menggunakannya untuk langsung meledakkan platform kontrol utama bukanlah masalah. Namun, Fang Heng ragu-ragu. Mudah untuk meledakkan platform kontrol utama, tetapi akan memakan waktu lebih lama untuk membangunnya kembali nanti. Belum lagi ada informasi berharga di dalam peralatan komputer. Dia juga berharap dapat membawa semua informasi yang relevan kembali ke tempat penampungan dan melanjutkan penelitiannya pada proyek pupa.
Proyek pupa terlalu berharga. Swiss. Dua mutan, satu di kiri dan satu di kanan, menerkam Fang Heng pada saat yang sama. Paku tulang di tangan mereka menimbulkan suara samar di udara. Pada saat ini, Fang Heng tiba-tiba merasakan firasat aneh. Aliran waktu di sekitarnya melambat dalam sekejap. Fang Heng menyadari bahwa ia dapat lebih mudah menangkap dan memprediksi pergerakan mutan. Pergerakan mereka melambat hampir 2 kali lipat. Pada saat yang sama, petunjuk permainan muncul di sudut kanan bawah retinanya. Petunjuk, total atribut tempur dasar pemain kekuatan, kelincahan, fisik, kemauan, persepsi, lebih tinggi dari 120 poin. Keterampilan tempur sesungguhnya terbangun, waktu peluru. Keahlian, waktunya peluru. Tingkat keterampilan, selama pertempuran, semua pemain memiliki kemungkinan membangkitkan keterampilan ini setelah memenuhi persyaratan. Deskripsi keterampilan, dalam pertempuran, laju aliran kesadaran pemain meningkat dan efek keterampilan terkait dengan atribut dasar pemain. Keterampilan ini diaktifkan secara pasif. Proses aktivasi akan menghabiskan lebih banyak vitalitas. Kelopak mata Fang Heng berkedut, dia mundur setengah langkah dan cepat-cepat beralih ke parang tukang daging. Mendesis. Dia mengayunkan parangnya ke depan. Sebuah cahaya putih menyala. Efek patah anggota tubuh telah dipicu. Kedua mutan itu terpotong menjadi 2 oleh parang. Mayat-mayat itu jatuh ke tanah dan meleleh menjadi genangan darah dalam sekejap mata. Saatnya peluru. Fang Heng menundukkan kepalanya, menatap parang di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak terlibat dalam pertempuran jarak dekat untuk waktu yang lama. Terutama dengan tim zombie. Seringkali, ia mengendalikan tim zombie dan menggunakan senjatanya untuk mendukung mereka. Terakhir kali ia menggunakan parang adalah saat ia melawan gerombolan zombie di Pine City. Selama periode ini, karakternya telah mencapai level 16 dan dia juga telah memperoleh keterampilan vampir tingkat rendah. Selain itu, ia baru saja mendapat 3 poin tambahan untuk semua atributnya dari Shugawa Hideharu. Tanpa disadari, atributnya telah meningkat pesat. Jadi aku sekuat ini. Fang Heng menyipitkan matanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap mutan di sekitarnya yang menjaga jarak tertentu darinya. Jika memang demikian, Fang Heng mengangkat parang di tangannya. Dia merasa bahwa dia bisa menjadi serakah lagi. Di dunia nyata. Pusat perkantoran pemerintah federal Sucheng. Ruang pertemuan di lantai 3. Setiap kali peristiwa khusus seperti bulan darah terjadi di server permainan, semua pemimpin federasi yang relevan akan mengadakan konferensi video jarak jauh untuk mengoordinasikan situasi keseluruhan. Setelah memastikan keamanan titik sumber daya sementara dalam permainan, Chen Yu menjadi orang pertama yang offline. Apa yang paling dikhawatirkannya sekarang adalah penjara Fang Heng. Ada lebih dari 1.000 orang di sana. Di antara mereka, lebih dari 200 adalah tokoh penting yang telah bergabung dengan proyek Bulan Darah Federasi. Tidak boleh ada yang salah. Chen Yu mendorong pintu ruang pertemuan besar itu. Bau rokok menyerbu hidungnya, menyebabkan dia mengerutkan kening. Asap mengepul di ruang pertemuan besar itu. Sebagian besar orang yang bertanggung jawab atas berbagai wilayah di Sucheng mengerutkan kening, tampak tak bernyawa. Atasannya, Zhang Yuekun, sedang duduk di dekat jendela, menghisap sebatang rokok demi sebatang rokok. Tampaknya situasinya tidak baik. Hati Chen Yu hancur. Dia tahu temperamen atasannya, Zhang Yuekun. Ketika dia sedang dalam suasana hati yang buruk, siapapun yang menghampirinya akan dimarahinya. Seorang rekan yang akrab dengan Chen Yu berjalan mendekat dan bertanya dengan suara rendah, "Kapten Chen, apakah situasi di titik sumber daya Anda baik-baik saja?" Chen Yu juga menjawab dengan suara rendah, "Ya, titik sumber daya hampir stabil. Blood Moon level 5 tidak sulit, dan frekuensi kemunculan zombie telah menurun. Saya tadi offline untuk melihat-lihat. Apakah situasi di yurisdiksi kita buruk?" Rekannya merendahkan suaranya, "Ini benar-benar buruk. 2 tempat perlindungan proyek Bulan Darah telah hancur, dan 5 yang tersisa belum dihubungi. Kurasa mereka dalam masalah. Bagaimana dengan penjara? Bagaimana keadaan penjara?" 240 pembawa memori. Penjara itu sangat aman. Orang-orang kami menghubungi penjara setiap 5 menit. Kudengar jumlah zombie di penjara sudah mulai berkurang. Semuanya terkendali. Ah, apa kamu salah? Jumlah zombie di penjara sudah mulai berkurang. Kurasa begitu. Penjara bukanlah masalah besar.
Saya baru saja mendengar dari seorang teman di penjara bahwa mereka menyediakan sate besar berisi daging panggang dengan bir untuk makan siang. Saya pikir para koki di sana masih bersemangat untuk membuat kebab. Mungkin itu aman. Rekan kerjanya tak dapat menahan senyum kecut. Sial, mereka sangat sibuk dan khawatir di sini. Orang-orang di penjara sudah makan kebab dan minum bir untuk merayakannya. Oh benar, dia bahkan bertanya padaku apakah mereka masih menerima orang setelah berakhirnya bulan darah. Dia bersedia membayarnya sendiri, jadi tidak masalah apakah ada daging panggang atau tidak. Yang terpenting adalah lingkungan penjara itu. Bagus. Chen Yu juga tercengang ketika mendengarnya. Ini tidak benar. Setidaknya ada 1000 orang di penjara, dan mereka setidaknya berada di level bulan darah 30. Secara teori, semakin tinggi level bulan darah, semakin sulit pula tahap selanjutnya. Raja mayat seharusnya sudah mulai muncul kembali, tetapi itu masih jauh dari periode paling berbahaya. Bagaimana itu berakhir lebih awal? Itu tidak masuk akal. Bagaimana mereka bisa menyingkirkan Raja Mayat? Saat Chen Yu merasa pusing dengan informasi terbaru ini, layar kendali utama di ruangan itu tiba-tiba beralih ke seorang perwira militer senior Federasi. Itu adalah Kepala Distrik 8 Zombie Apokalipse, Sun Yaobang. Melihat Sun Yaobang, semua orang di ruang rapat berdiri serempak. Zhang Yuekun semakin mengernyit. Dia juga mematikan rokoknya dan berdiri. Ekspresinya sangat serius. Di kamera, ekspresi Sun Yaobang tampak serius. Rekan-rekan, berita terbaru adalah beberapa pasukan anti-federasi telah mulai mengganggu misi alur cerita utama. Mereka diperkirakan akan menuju Pine City 2 hari kemudian. Kita juga harus mempercepat dan menyelesaikan operasi alur cerita utama sebelum mereka. Setelah bulan darah berakhir, kami akan segera membentuk tim aksi khusus. Selain itu, kami baru saja menghubungi AEFC Gaming Company. Mereka telah merilis sebagian informasi tentang proyek Pupa kepada kami. Saat ini, tempat perlindungan yang didirikan AEFC dalam game diduga terkena gangguan tak dikenal dari dunia luar. Tingkat kesulitan Blood Moon meningkat secara signifikan. Tempat perlindungan AEFC runtuh dan proyek Pupa juga terancam. AEFC Gaming Company yakin bahwa gangguan yang tidak diketahui dari dunia luar mungkin terkait dengan Dark Knights. Mereka tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa itu terkait dengan organisasi anti-federal. Dalam keadaan seperti itu, mereka yakin bahwa tingkat keberhasilan menyelesaikan proyek Pupa sendiri sangat rendah. Oleh karena itu, mereka telah mengajukan permintaan untuk bekerja sama dengan kami dan bersedia berbagi proyek Pupa dengan kami. Saya sudah meminta atasan saya untuk mengevaluasi proyek tersebut. Para atasan percaya bahwa proyek Pupa sangat penting bagi keseluruhan permainan Raja Dewa. Jika kita berhasil mendapatkan proyek Pupa, itu dapat meningkatkan kekuatan tim federal dalam permainan tingkat dasar dan menengah. Kapten Kepala Zhang Yuekun, Kapten Kepala Yu Feiyang, Kapten Kepala Zhu Jue, tempat perlindungan AEFC terletak di dekat yurisdiksi Anda. Saya ingin Anda segera memobilisasi seluruh tenaga Anda dan mengirim orang ke tempat penampungan AEFC untuk membantu mereka. Segera bentuk tim dan berangkat. Saya akan menghubungi Anda satu persatu untuk target misi yang spesifik. Zhang Yuekun memberi hormat ke layar dan berkata, iya. Setelah pidato di menit terakhir, layar beralih kembali ke tempat utama. Chen Yu berdiri di tempatnya, masih sedikit bingung. Proyek Pupa. Meskipun dia tidak tahu apa proyek Pupa ini, hingga mampu membuat atasannya begitu khawatir dan bahkan menempatkan proyek bulan darah di tempat kedua, proyek ini pastilah sesuatu yang hebat. Namun, gangguan dari faktor yang tidak diketahui. Keterlibatan Dark Knights. Hati Chen Yu tergerak dan dia menggaruk kepalanya. Dia punya firasat aneh. Apakah yang dimaksud pemimpin adalah Fang Heng ketika dia mengatakan, faktor yang tidak diketahui? Mengapa kedengarannya sangat mirip? Tidak, Fang Heng seharusnya masih bertarung melawan zombie di tempat penampungan. Itu tidak mungkin dia. Tetapi, bagaimana jika memang demikian? Dengan mentalitas ingin mencobanya, Chen Yu segera menghubungi asisten Fang Heng dan bertanya apakah dia tahu tentang proyek Pupa. Ayo, di laboratorium ruang bawah tanah kedua, Fang Heng bersin. Tepat seperti yang dipikirkannya, ada batas atas jumlah mutan yang dapat dihasilkan oleh kepompong. Asal dia sabar, dia bisa membunuh mereka satu persatu. Setelah membersihkan semua mutan,
Fang Heng mempelajari gambar-gambar yang baru saja dia impor dari luar permainan untuk waktu yang lama. Dia benar-benar tidak memahami pengoperasian rumit dari mesin kontrol utama, jadi dia hanya bisa mengaktifkan fungsi perekaman permainan, lalu offline dan meneruskannya ke Mo Jiawei. Mo Jiawei kembali ke permainan dan menggambar gambar untuk Victor berdasarkan video. Seharusnya begini, setelah berkali-kali gagal, Fang Heng sekali lagi memasukkan serangkaian kode dan menekan tombol hijau. Sederet kata-kata kecil muncul di layar. Sistem sedang diboot ulang, memasuki mode manual. Ruangan itu seketika menjadi gelap. 2 detik kemudian, listrik di seluruh ruangan aktif kembali. Fiuh, akhirnya berhasil. Fang Heng merasa bahwa mengendalikan benda ini beberapa kali lebih melelahkan daripada mengendalikan seorang tiran dalam pertempuran. Setelah secara paksa beralih kembali ke mode manual, dia akhirnya mendapatkan kembali kendali dari Sugawara Hideharu dan mengendalikan ruang bawah tanah kedua secara manual. Pembawa memori, Fang Heng bergumam pelan. Mengikuti metode yang diberikan Victor, dia mencoba menemukan pembawa memori yang ditinggalkan Sugawara Hideharu di ruang kendali. Tidak, dia tidak dapat menemukannya. Pembawa memori tidak disembunyikan dalam komputer di ruang kendali. Fang Heng berbalik dan melihat 2 ruangan di belakang aula utama laboratorium. Kedua ruangan ini awalnya dikunci melalui komputer di ruang kontrol utama. Fang Heng secara manual mengoperasikan sistem untuk membuka kunci pintu dan berjalan ke pintu di sebelah kiri. Di tengah ruangan, kristal biru setinggi sekitar setengah meter terus-menerus memancarkan cahaya lemah. Rangka kristal itu terhubung ke lebih dari 10 kabel. Kristal, apa itu tadi? Fang Heng merasa bingung. Dia melangkah maju dan mengamatinya dengan saksama. Dia mencoba menyentuh kristal itu dengan jarinya, mencoba mendapatkan informasi lebih lanjut dari petunjuk permainan. Petunjuk, Anda telah menemukan benda khusus pembawa memori jiwa. Barang pembawa memori jiwa. Jenis, barang khusus. Keterangan, sebuah wadah kristal ajaib yang dapat menampung pembawa jiwa dan memori. Wadah ini berisi memori jiwa. Keterangan, atribut persepsi Anda belum mencapai penilaian dasar. Anda belum menguasai keterampilan yang relevan. Anda tidak dapat memperoleh informasi lebih lanjut. Deskripsi, barang khusus, tidak dapat dimasukkan ke dalam ransel. Ini adalah pembawa memori. Fang Heng sedikit terkejut. Awalnya dia mengira bahwa pembawa memori itu adalah program komputer, sepotong kode, tetapi dia tidak menyangka itu adalah sesuatu yang mirip dengan kristal. Deskripsi petunjuk menyatakan bahwa atribut persepsi tidak mencukupi untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Persepsinya sudah 29,7, tetapi masih belum cukup untuk mengungkap rahasia kristal. Mungkinkah benda ini sangat berharga? Beberapa pikiran terlintas dalam benak Fang Heng. Tiba-tiba, kristal di depannya mulai bergetar tak terkendali. Selanjutnya bab 241 proyek pupa perangkat reinkarnasi.